Maksudnya hari ini kok telat lagi sih? Iya juga ya. Dalam sebulan dia bisa telat 29 hari. Ya. 3 ramalan per hari. Hari ini aku perbagian nggak ya? Sistem sialan cuma 3 ramalan sehari. Itu cuma soal keberuntungan. Sama kau suruh aku masuk dunia buku ini mau apaan sih? Ding. 请 tuan rumah kumpulkan poin. Dapatkan keahlian ubah nasib banyak orang lain yang sudah ditakdirkan ke persepak pertumbuhan dunia virtual. Hari ini nomor 3, 6, 13. Yang lain pulang dulu. Saudara-saudara nomor yang terpilih hari ini, Presiden Direktur kami bersedia membeli dengan harga 100.000. Bayar ramah cuma 200. Kalian benar bayar 100.000? Tentu. Hasu tidak akan menipu kalian. Saya 80.000 saya jual. Saya 50.000. Tunggu. Mau ramah, ambil nomor dan dapatkan tanda. Aturan tidak boleh dilanggar. Kalian tahu Presiden Direktur kami siapa? Saya kasih 500.000 ramalkan saya. Bagaimana, Ke? Tidak bisa jangankan 500.000 5 juta pun. Tidak bisa. Saya hanya melayani orang yang berjodoh. Masuk setiap hari, banyak urusan harus ditangani. Bisa datang antri tiap hari, itu pun tidak bisa antri saja dengan baik. Nomor 3, silakan masuk. So, bagaimana kalau laporkan polisi? Nanti kita keluarkan lagi. Dia berhutang budi pada Bapak, pasti akan membantu Bapak. Tidak perlu lihat dulu, ramalannya akurat, tidak. Kamu tidak perlu bicara lagi. Ingin tahu kapan dirinya dapat pacar. Tasya, Anda sakti sekali. Saya belum bilang. Maaf udah tahu keluar, belok kanan. Jalan dulu 1 menit, akan ketemu jodoh sejatimu. Terima kasih banyak. Tasya, ramalkan nasib saya. Ya, lucu bu. 不行。 Saya yakin kamu akan kembali. Kalau ramalanmu akurat, saya memang akan kembali. Hanya tidak tahu kapan waktunya. Aku hampir mengiyakan. Menolak gadis siatil ini, hati nurani tidak tenang. Tidak boleh langgar aturan. Tapi buka jalur khusus tak apa. Kan, tunggu dulu. Ada apa? Bisa kasih kontaknya. Nanti kalau kamu menang undian, akan aku kabari. Kan kontaknya saja. Malah, biar bagaimana kalau pakai cara lain. Tidak usah selidiki lagi. Akurat tidak ramalannya. Pertama kali lihat wanita secantik ini. Jemput direktur wanita. Kalau bisa aku jadikan istri, tinggal di Vida. Bawa mobil mewah, aku rela. Tidak uang, tidak ada. Kemampuan pas-pasan. Lihat orang lain kaya dan terhormat, saya bisa apa? Sistem poin saya sekarang berapa? Tuan rumah punya 9.000 poin. Mau cari uang, harga ramal sudah tetap. Lihat, feng shui. Atur kata letak, yin pasti lumayan hasilnya. Sistem tukarkan rahasia feng shui, tingkat master. Sudah ditukar rahasia Feng Shui tingkat master. 剩余 sisa poin 4.000. Ilmu Feng Shui tingkat master memang beda. Xiaozhou bisnisnya Pak Maya Anda ke sini. Seminggu Syam ingin gerakkan sebisnis, saya ada urusan, saya bicara terus terang. Sejak toko Anda buka, bisnis saya merosot drastis. Saya datang untuk membicarakan sesuatu, Anda pindah saja, nggak toko di tempat lain. Di ujung timur, jalan antik, ada ruko. Saya bisa urus dengan pemiliknya. Sewanya bisa lebih murah, saya harus pindah kenapa?
Karena di jalan antik ini ada aturannya. Anda orang luar tak tahu aturan malah merebut pelanggan. Tidak pantas. Itu karena kamu tidak mampu. 小周, saya bicara baik-baik padamu dan memberi kamu muka. Jangan kebaikan ditolak, malah cari masalah. Apa maksudmu? Saya kasih waktu 1 hari. Besok jam seperti ini. Kalau tokomu masih buka, saya suruh orang hancurkan, tidak percaya. Coba saja keras kepala. Saya panggil orang sekarang. Ingat 1 hari. Besok jam seperti ini. Tokomu masih buka. Jangan salahkan saya. Hancurkan tokoku. Baiklah. Ancaman buat saya tidak diberi pelajaran. Saya dianggap lemah. Mari saya! Kesal banget kenapa? Hari ini sial banget. Mungkin bagus. Karena dia. Tapi ini kan cuma tipuan. Mas Cok. Terima kasih banyak. Saya jalan lurus. Benar ketemu pacar biaya sudah dibayar. Tidak perlu dibayar lagi. Nanti nikah. Undang saya ya pasti. Saya undang. Tanggal 4, 14, dan 18. Semuanya hari ini aku ungkapkan tipuan si penipu. Ini Master Joe bukan penipu. Kami sudah melihat sendiri. Kalau gitu, ramal aku di depan umum. Ini menyangkut privasi. Asal kamu tidak takut, aku bersikap jujur dan benar. Tak takut apa-apa. Liu Yang usia 24 tahun. Staff operasi media baru, gaji bulanan 6,000. Dada kiri ada tahi lalat bentuk koin. Usia 7 tahun pernah jatuh ke kolam desa. Baru ni di PHK hari ni datang buat video cari views. Benar kan? Kamu kenal aku? Tidak kenal. Tapi kamu sedang terbebani karma. Omong kosong. Kamu penipu. Aku akan beberkan kamu di internet. Bayar dulu 200 untuk jasa ramal. Terima kasih. Utang bayaran jasa ramal bukan hal yang baik. Paling ringan, rugi finansial paling berat, cacat atau luka. Masih mau mengutuk aku? Aku tidak akan bayar. Aku ingin lihat apakah aku akan rugi, apakah akan cacat. Berani utang bayaran jasa ramal. Benar-benar orang hebat. Berikutnya, nomor 27, Master Joe. Saya sekarang giliran saya. Silakan masuk. Master, saya ingin minta tolong Anda lihatkan apa anak saya ketularan sial. Setengah tahun ini selalu ada musibah kecil, sering sakit. Dulu tidak begitu. Jadi ini tidak tepat. Anda berkemungkinan tidak punya keturunan. Tapi kok masih ada kerabat sedarah? Apa Anda mengadopsi seorang anak? Dulu istri saya tidak bisa hamil. Padahal hasil pemeriksaan baik, tapi tetap tidak bisa hamil. Akhirnya pergi ke panti asuhan dan mengadopsi seorang anak perempuan. Tapi kemudian setelah mengadopsi anak itu, Istri saya langsung hamil saat anak kami 2 tahun. Keluarga kami sudah tidak mampu menanggung satu lagi biaya anak. Anak angkat itu pun kami kembalikan ke panti asuhan.
Kalian berdua takdirnya memang tidak punya anak, tapi anak itu takdirnya punya saudara. Sekarang dia sudah kalian kembalikan. Anakmu takkan bertahan sampai akhir tahun ini. Lalu bagaimana? Aku cuma punya satu anak ini. Ini sangat sulit, Guru. Bagaimana menurut Guru? Kalau saya bawa pulang anak angkat saya lagi, bisa. Tapi meski dia kembali, anak lelaki Anda tetap lemah dan sakit-sakitan. Harus banyak beristirahat, Guru. Tolonglah saya, baiklah. Saya bisa ke rumah Anda untuk menata Feng Shui. Tapi hasilnya hanya bisa sedikit dia perbaiki. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Biaya satu kali penataan Feng Shui 3.000, Guru tenang saja. Soal uang bukan masalah. Baik, saya tunggu di mobil ya, Bu. Selenggot ya. Tasha, bagaimana Feng Shui rumah saya? Bagaimana dengan Feng Shui? Feng Shui rumah Anda bagus. Soalnya mendatangkan kemakmuran. Bisnis Anda lancar kan? Cukup baik. Wah. Saya kena atur ulang Feng Shui Anda. Tapi ingat, Mentong, saya lihat tensi. Kalau tidak anak Anda tetap dalam panci dan perlakukan dia dengan baik. Kalau dia celaka, anak Anda juga tidak selamat ya, ya. Ya. Aku pasti akan memperlakukannya seperti anak kandungku sendiri. Kalau dari dulu kau sudah memperlakukannya seperti anak kandungmu sendiri, ya, hal ini tidak akan terjadi. Aku kan waktu itu tidak tahu. Ini tadi. Letakkan uang 5 kaisar ini di kamar anak lelakimu. Kalau suatu hari nanti putus, datanglah mencariku. Terima kasih. Terima kasih, Master. Teman-teman, hari ini kita memberantas takhayul feodal. Boneka kertas diberi mata. Lihat kan, baik-baik saja. Sama sekali tidak apa-apa. Oh, ini semua cuma takhayul. Hari ini saya nemuin toko yang dijalankan penipu. Siapa akan bilang saya akan bangkrut dan cacat? Kok bisa begini? Apa memang karena uang jasanya? Tapi kan ini semua cuma tipu-tipu. Berapa sujo saya? Mohon Anda kasuhani saya. Ini kan Bos Jen, beberapa hari lalu kan masih keras kepala, mau ngancurin tokoku. Kok hari ini jadi begini? Master Joe, saya salah. Saya benar-benar salah. Saya tidak seharusnya iri dengan bisnis sampean. Saya tidak seharusnya mengancam sampean. Mohon maaf, beri saya kelonggaran. Ya. Jangan asal bicara. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu sial bukan urusan saya, Guan Xie. Iya. Saya sendiri yang sial. Saya sendiri yang buruk, Master Joe. Saya minta maaf. Mau saya bantu atasi 100.000? Tidak bisa kurang 100.000, bisa juga 50.000 saja. Tapi kamu harus di depan pintu ini. Di depan semua orang 3 kali membungkuk, 9 kali bersujud. Lalu bersujud, minta maaf Anda. Guru kemarin saya buta, tak mengenali kebesaran guru ini. 20.000 yuan. Terimalah, tidak usah. Kita bayar saja ya, 200 yuan untuk ongkos ramalan. Terima kasih guru. Jangan buru-buru, terima kasih. Izinkan saya menasihati, ritual memberi mata pada boneka kertas itu memang takhayul kuno. Lebih baik jangan dilakukan. Sekarang kita mengundi. Nomor dulu urusan kalian kita bicarakan nanti. Bos Jen, tunggu juga pikirkan baik-baik. Lalu beritahu saya. 100.000 atau 3 sujud. 9 membungkuk, pilih 1. Chu 大师, saya pilih 100.000. Saya bayar. Ayo pergi, lihat tokonya. Master Joe. Sejak hari itu, usaha tokoku nihil. Saya juga tersial. Lihat ini. Gantung uang kaisar 5 di pintu ini, jamin tokomu aman. Terima kasih Master Joe.
Ingat! Jangan indah sesama rekan. Usaha jalani masing-masing. Keterampilanmu tidak bagus. Jangan salahkan orang lain. Uang 100.000 hari ini, anggap saja bayar untuk pelajaran. Jangan terulang lagi. Baru beberapa menit, langsung habiskan 100.000. Nomor 1, nomor 7, nomor 11, nomor 1. Masuk dulu. Master saya ingin Master bantu saya melamar. Orang tua saya, bagaimana mereka meninggal? Lin Yuwei 1 tahun lalu. Ya. Ayahmu di jalan tol. Remnya rusak. Mobilnya terjun dari tebing. 3 bulan kemudian. Ibumu mengalami kebocoran gas di rumah. Saat kau tiba, dia sudah meninggal. Iya, polisi bilang itu kecelakaan. Tapi mana ada kecelakaan kebetulan ini. Dalam setahun. Keruangan keluar kuning ke semua. Sebenarnya baik ayahmu maupun ibumu bukan kecelakaan. Ada yang buat Siapa? Orang tuaku seumur hidup baik. Tak pernah menyinggung siapa pun. Tapi masalahnya ada padamu. Wang Teng, putra tertua grup. Wang Teng. Dia terus mengejarmu, kan? Wang Teng benar. Dia pernah mengejar saya 1/2 tahun. Tapi saya tolak. Bukan persetujuanmu yang dia inginkan. Dia ingin kamu sampai terjebak sendirian tanpa teman. Hingga akhirnya hanya bisa andalkan dia. Jadi dia bunuh orang tua saya. Kabel rem ayahmu dirusak orang tangan dan kaki. Di rumah ibu, pipa gasnya seke, pipa gasnya dirusak. Baru saya harus bagaimana? Wong punya kuasa dan pengaruh. Saya cuma hal biasa. Dengan apa saya melawannya? Saya bisa bantu Anda. Anda Dari grup Su Qingling. dari grup Su. Lalu kenapa Anda mau bantu saya? Kebetulan di industri baru ini, keluarga Wang menghalangi kami dan grup Su. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ceritakan saja pada asisten saya detail sebelum dan sesudah orang tuamu celaka semua detailnya. Kami akan bantu kumpulkan bukti, kita akan jalani proses hukum. Sekaligus beri kanan lewat jalur bisnis. Hutang keluarga Wang akan kami tagih satu persatu Nona Lin. Ya, ayo kita bicara di mobil. Baik. Terima kasih, Mas Su. Terima kasih, Master Cho. Master Jo, kita bertemu lagi. Entah hari ini ada nomor saya yang terpilih. Belum. Mungkin lain kali. Saya hanya penasaran dia. Kau berani mengangkatkannya secara terang-terangan. Kau tidak takut dibalas grup Wang? Balas dendam. Mereka mau membalas dendam padaku. Tapi mereka harus bayar harga yang mahal. Untuk hal seperti ini, saya masih punya caranya. Wang Teng, orangnya sudah terkenal. Di kalangan kami, dia dikenal kejam dan bengis. Wanita yang dia incar tidak pernah ada yang bisa lolos. Hari ini kamu dihadapkan banyak orang mengungkapkan kebenaran. Sama saja menyelamatkan nyawa Lin Yuwei. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya nasibnya sendiri masih ada harapan. Kalau tidak, dia tidak akan sampai ke tokoku. Ngomong-ngomong, apa masalahmu dengan keluarga Wang? Dari nada bicaramu. Kamu juga seperti menyimpan kekesalan. Saya masih ada urusan di perusahaan, kebetulan menemukan celah di keluarga Wang. Harus segera bertindak. Itu
Nona Su punya pacar tidak? Masa kamu tidak bisa ramalkan? Tanpa izinmu, mana mungkin sembarangan ramal untuk orang. Jadi kamu ingin aku jadi pacarmu? Kalau begitu, kamu harus berusaha. Ternyata masih harus berusaha. Di Direktur Tu. Kami sudah menyebarkan berita putra kedua Grup Wang sudah. Diunggah online, memicu respons besar. Sekarang saham Grup Wang sudah limit down. Bagus, kita nanti bisa mengeluarkan biaya minimal. Ya, masuk dan kuasai Grup Wang. Dan mereka akan jadi anak perusahaan Grup Su. Kamu awasi ini, jangan sampai ada masalah ya. Ya, apa itu nama? Ibu keluarga. Kamu akhir-akhir ini menemui seorang peramal. Enggak. Itu semua cuma tipuan. Kalau memang ada masalah yang tak bisa diselesaikan, katakan padaku. Jangan percaya hal-hal yang tidak karuan ini, ibu aku. Ada urusan serius. Yang paling penting sekarang, carilah calon suami. Cepat punya anak. Barulah nanti bisa mengelola perusahaan dengan tenang. Sekarang di rumah cuma kita berdua, ibu dan anak. Tidak ada pria juga tidak bisa. Anak keluarga aku itu menurutku cocok. Baik wajah maupun kemampuan sangat bagus. Temui. Baik, aku akan cari waktu untuk temui dia. Tapi soal Jogi itu, tukang ramal juga sangat hebat. Saya sudah menyelidikinya. Ramalannya tidak pernah meleset. Siapa tahu bisa menemukan pembunuh ayah. Kami sudah mengumumkan hadiah 1 miliar. Tapi tetap tidak ada petunjuk. Nipu jalanan mana? Mungkin tahu ibu. Bagaimana kalau dia bisa? Sudahlah. Urus saja sendiri. Tapi cepat temui Tuan Fu. Sejak ayah meninggal, oknum nakal di perusahaan mulai bermunculan. Baik, akan saya atur secepatnya. Ya. Suha, ini, Qingyan. Fasuhalo. Sudah lama ingin bertemu Anda. Cara bisnis Bapak sungguh mengagumkan. Saya tahu proyek tanah di kawasan timur kota itu. Saya cuma pakai plik kecil. Bapak sudah rugi hampir 100 juta. Oh, seperti. Saya ada urusan mendadak di perusahaan. Saya permisi dulu. Kenapa kamu begitu mengungkit kegagalan orang lain? Aku juga sebenarnya enggak nyatanya dia sangat bodoh. Kok masih ada urusan di kantor? Saya kembali ke kantor dulu. Pak Bos, alat yang Bapak perlukan. Sudah saya keluarkan semua, sudah saya rapikan. Pukul 1 siang. Bagus. Uang 5.000 saya ini tidak sia-sia. Selanjutnya, bantu saya beritahu mereka yang dapat nomor undian siap. Kamu beritahu sekarang, nomor 3, nomor 6, tanggal 8. Ya. Suruh mereka masing-masing jam 1, siang jam 2. Jam 3 datang. Ya segera, saya beritahu. Halo Ibu Liu.
Saya dari Shensuan Gebos, kami mengundang Anda. Ini 下午1点 untuk datang ke toko. Rancang, saya ingin minta Mas meramalkan untuk saya. So, gugatan cerai saya ni. Anda dan suami sudah menikah 7 tahun. Hanya suami Anda berpenghasilan baik dan sering dinas. Nah, karena Anda ketahuan selingkuh dan tertangkap basah, makanya dia menggugat cerai. Saya ingin tahu sudah menggelapkan harta berapa. Bisa. Masa saya cuma perlu diramalkan. Suami saya sudah menggelapkan harta berapa banyak. Yang lain tak perlu banyak bicara. Kamu tak perlu bilang ini. Cukup hitung saja berapa banyak. Harta yang dipindahkan suamiku. Lagi pula, siapa suruh dia tiap hari dinas luar? Tak ada waktu untuk menemaniku. Siapa sangka? Siapa anak langsung mau cerai dariku? Aku sudah memberinya 2 anak. 2 anakmu itu bukan juga anak suamimu. Sudah memanggilnya ayah ya. Berarti anaknya. Sekarang aku cuma ingin tahu. Ia sebenarnya berapa banyak hartanya yang dipindahkan? Dia tidak memindahkan hartanya. Malah, kamu yang banyak memindahkan harta. Tapi dalam sidang perceraianmu ini, hakim akan memaksamu mengembalikan semua yang telah kau nikmati. Ongkos mahal 200. Terima kasih. Cizinya ini tuh ada orang yang tak tahu malu. Kedua anaknya ternyata bukan satu pun anak kandung suaminya. Dia sendiri yang mindahin harta. Malah nuduh suaminya mindahin harta. Sebenarnya, sahabatnya juga terlibat. Sahabatnya, ini dia nikahi orang kaya. Sengaja memperkenalkannya. Hah? Masih ada sahabat kayak gini? Oke. Cek peserta berikutnya sudah datang belum? Kakek. Kaki, pelan-pelan. Wajah kakek kurang segar, dada terasa sesak sekali. Master, Zhou langsung ketahuan oleh Master. Nyawa tua saya ini mungkin tinggal beberapa tahun lagi. Master Zhou ini teman seperjuangan lama saya 40 tahun lalu. Dia menulis surat wasiat untuk saya minta saya sampaikan ke keluarganya. Saya cari mereka seumur hidup. Habiskan lebih 10 juta. Tak ketemu juga. Mohon Master tolong ramalkan. Di mana mereka? Anda dan rekan seperjuangan ini di tahun 1999 berkenalan. Dia pernah menyelamatkan nyawa Anda. Anda berhutang nyawa padanya. Saat itu di perbatasan dia menangkis tembakan untukku. Serpihan peluru itu masih ada di tubuhnya guru. Anda benar. Dia masih hidup istrinya. Dan anaknya juga hidup. Alamatnya di Yunnan, Linjiang, Tang, di kota kecil bernama Mengkong. Mengkong. Nomor rumahnya kutuliskan untukmu. Sudah lebih dari 40 tahun. Akhirnya hutang ini bisa dilunasi.
Master. Terima surat tanah tokohi. Kedua boleh sebeli mohon diterima. Biaya ramalan 200 aturan tidak boleh dilanggar. Kakek aturan Master Joe hanya 3 ramalan per hari. Pak, dia nggak ada, hanya 200. Jangan langgar aturan Master. Master sangat berbudi. Kebaikan ini, keluarga Jin akan ingat. Jika ada kebutuhan, aku yakin siap hadapi risiko apapun. Direktur Suta Tua Keluarga Cil hari ini ke Shen Suangi. Keluarga Kim yang bergerak di bahan bangunan, betul. Dikari kakeknya selama 40 tahun, keluarga teman seperjuangan lamanya ditemukan oleh Master Joe, alamatnya tertulis jelas. Kakek Chin mau menghadiahkan akte 1 gedung utuh. Ditolak Master Joe hanya terima 200. Ditolak properti senilai ratusan juta. Orang ini mau apa sebenarnya? Ibu kalau juga minta ramalan padanya. Kalau kuota 3 ramalannya sudah penuh, lalu ditolak lagi, gimana? Yang biarkan dia dulu. Bertemu ibuku sudahlah. Saya tahu, mulai akan pergi. Master Joe kakek, saya pergi ke alamat yang Bapak beri untuk mencarinya dan benar-benar menemukan istri dan anak teman seperjuangan lamanya. Mereka semua masih hidup di kabupaten itu. Kakek sangat gembira. Tekanan darahnya langsung naik, hampir harus dirawat. Saya berhasil membujuknya pulang. Dia berpesan agar saya pasti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak. Syukurlah sudah ketemu. Selain itu, kakek saya berpesan ingin mengundang Bapak ke rumah untuk memeriksa Feng Shui. Juga, kedua teman ini ingin minta ramalan dengan lot. Datang lagi, nanti sore. Yang pertama masuk adalah 2 orang ini. Guru, putri saya insomnia. Sudah 3 tahun. Sudah ke banyak dokter, tidak mempan. Dia selalu bilang ingin bertemu ibunya. Ibu saya sudah meninggal 5 tahun lalu. Setiap malam aku mimpi bertemu beliau, tapi tak bisa bicara sepatah kata. Bangun tidur tak ingat apa-apa. Aku cuma ingin berbicara lagi dengannya. Ingin bertemu almarhumah ibu. Ini bukan masalah yang bisa diramal. Host bisa menukar ilmu yin yang tingkat dasar 1000 poin. Tingkat mahir 10,000 poin. Dan tingkat mahir tidak perlu. Tingkat dasar sudah cukup. Aku bisa buat kamu di dalam mimpi bertemu ibumu. Kali ini kamu bisa bicara. Bangun pun masih ingat. Master Cima penenang ini kamu simpan di badan. Malam ini sebelum tidur, taruh di bawah pantat. Nanti kamu akan ingat mimpinya. Huajin 200. Tak usah terlalu hormat. Dia bahkan bisa menyambung alam baka. Sudah aku katakan Master Joe, bukan orang sembarangan. Master, bisakah aku juga bertemu ayahku? Aku mau bayar 10.000. Dunia orang hidup dan mati terpisah. Jangan diganggu. Situasi tadi khusus itu sang anak merindukan ibunya. Sang ibu tak tega melepaskan anaknya. Karmamu berbeda. Master 100.000.
Tolong sampaikan pesan lewat mimpi untuk ayah saya. Lewat mimpi saja sudah cukup. Apa yang kamu lakukan? Aturan Master Joe. 3 ramalan per hari tak boleh dilanggar. Jangan sembarangan. Maaf, Ustaz. Saya bersikap lancar. Selanjutnya, Nona Lu ingin meramal jodoh. Ya betul, Ustaz. Nama kamu Luyao, anak kelima di keluarga waktu kecil. Oh, kamu jatuh ke kolam ikan rumah, diselamatkan tukang kebun. Di belakang telinga kiri ada tahi lalat. Ya, bagaimana Anda tahu semua ini? Diam-diam kamu punya perjodohan. Kalau orang penting, tapi bukan jodoh sejati. Master, apa itu jodoh sejati? Jodoh sejati pendamping seumur hidup. Jodoh sementara hanya temani sebagian jalan. Jodoh buruk selingkuh dan berakhir kacau. Jadi yang saya punya jodoh sementara. Kalian akan menikah dalam 2 bulan. Tapi 3 bulan lagi pasti putus. Kamu akan dapat kenangan pahit. Harus setelah itu lepas jodoh hasil nanti ya. Jodoh sejatinya siapa? Terima kasih, Master Joe. Saya antar Anda lihat Feng Shui di rumah. Master Joe, silakan masuk. Tidak usah bergerak, saya yang datang. Ini Master Joe. Kelihatannya belum 30 ya? Jangan-jangan penipu. Ya, Feng Shui rumah kita. 2 tahun lalu kan Master Song. Yang lihat Master Song kliennya para pejabat. Disuruh ubah sama anak muda hijau. Nanti Master Song marah. Siapa tahu dia sudah tahu alamatnya. Atur skema untuk menipu. Diam kau! Paman keluarga yang kakek cari selama puluhan tahun, Master cukup 1 ramalan untuk tahu. Atas dasar apa kau bilang dia penipu? Master Song lah yang terhormat. Anak ingusan ini apa? Feng Shui, Master Song 2 tahun lalu lihat, Feng Shui memang bagus. Akuarium di pintu masuk menangkal sial kristal. Di sudut rejeki ruang tamu datangkan rejeki sampingan 3 bulan. Aku tidak salah kan? Master Joe benar ayah. Kau biarkan orang luar muka rancangan Master Song. Kalau tersebar, malu keluarga kita. Siapa tahu dia dari keluarga lain dikirim untuk merusak. Aku masih bisa melihat. Kalian berdua minggir. Maafkan kami, silakan. Kakak sulung meninggal terlalu dini. Kakak kedua tidak kompeten. Xiao Hao masih terlalu muda. Saya ngurus si sudah tua ambil jabatan bertahan lama. Kaget. Nanti saat Anda tiada siapa yang akan jadi kepala keluarga. Xiao Hao. Dia masih terlalu muda. Tidak akan diterima orang banyak. Putra kedua Anda sendiri yang pertama-tama menolak. Selain itu Feng Shui, Master Song tidak murni maksudnya. Master Song pakai cara sesat. Pinjam nasi untuk perpanjang kekayaan. Master Joe, jujur saja. Apakah si bungsu berkompot dengan Master Song? Tentu Anda sehat bugar. Tahun-tahun ini makin drop. Ini bukan soal. Jadi maksud Anda? Sudah sembuh. Dada tidak sesak. Tenggorokan juga lega. Master Joe, Anda sungguh hebat. Terimalah scan ini. 200. Mulia sekali hati Master.
Orang seperti ini layak jadi sahabat. Nanti sering-seringlah mendekati Master Joe. Tukang ramal perlu sampai segitu ya. Jangan sampai dibodohi. Sisi kepala keluarga ini jangan kau inginkan. Urus saja dirimu sendiri. Nanti kau tahu siapa bosnya. Andai ayahku bisa menitipkan mimpi. Sayangnya sudah terlalu lama. Direktur keluarga Qin memberi Master Joe 200.000, dia cuma ambil 200. Orang ini menarik. Kamu tukang ramal. Menipu berani menipu tunanganku. Hari ini tokomu hancurkan saja. Habiskan, biar aku ganti dekorasi baru. Hancurkan! Kalian tahu siapa aku? Jangan buat campur. Oh, ya bukan main-main. Jadi dia pelajar. Cool. Kena? Kau turun tangan aku rugi cuan besar. Kalau tokoku benar-benar dihancurkan, uang ganti rugi renovasinya cukup untuk modal nikah. Dah sekarang, ganti rugi tidak bisa. Modal nikah sudah punya pacar. Masih mau bisnis nggak? Uang. Kasih dia laporan antrian. Sistem bisa kasih pengecualian untuk bosuh. Tidak bisa. Diambil secara acak. Wanita ini bukan orang biasa. Kakek Chen bisa saya baca. Kenapa dia tidak terbaca? Nomor 7, 12, 15. Master kami mau minta ramalan. Uangnya tarik kembali uang. Kalian tidak bisa diterima. Master Joe dia rendah orang miskin. Orang kaya datang disambut senyuman ini. Warga Qin 200.000 cuma bayar 200. Rumah senilai miliaran saja ditolak. Mana mungkin dia materialistis. Urusan kalian tak perlu ditilai. Nasir, siapa anak kami? Jatuh ke sungai dan tak kembali, makanya tak pernah ditemukan. Masih ada satu anak dalam takdir kalian. Pulanglah, jaga kesehatan. Kalau kesehatan buruk, anak keduanya juga akan lemah. Ku beritahu dari sekarang biar mereka tidak buang-buang uang. Nolasu, hari ini kamu tidak kebagian. Gimana kalau ku belikan kopi? Aku tahu tempat yang bagus. Nona Su keluargamu berapa orang? Ibu masih ada.
Ayah sudah meninggal. Maaf. Kematiannya terkesan janggal. Tolong bacakan nasib untukku untuk mencari tahu penyebabnya. Tidak bisa. Kenapa? Ayahmu sudah lama meninggal. Rohnya sudah menghilang. Kemampuanku belum cukup. Kalau nanti mungkin bisa tunggu sampai aku lebih mampu. Baru mungkin bisa. Oke, kalau gitu aku tunggu. Tadi kamu tanya soal keluargaku, itu serius? Nah, masa tidak? Orang tua aku punya standar tinggi. Harus Ika masuk. Kurang lebih. Nikah masuk. Sekarang asetku cuma puluhan ribu. Kayaknya susah kalau mau menikahimu. Gimana? Mau mundur? Tukar ramal nggak meramalin diri sendiri. Tapi untuk ini, nggak perlu ramalan. 2 tahun lagi, pasti ku menikahimu. Kayaknya nggak semudah itu. Bukan cuma soal karakter, tapi juga kemampuan. Perbedaan kita terlalu jauh. Belum tentu. Saya yakin. Nona Su, dalam 2 tahun ke depan, kamu akan menikah. Cinta. Dalam 2 tahun, pasti aku akan menikahimu. Ayo pergi aku, ntar kamu pulang. Tidak usah, aku punya mobil. Kalau kamu sudah siap hubungi aku kapan saja. Master rupanya Anda juga mulai jatuh cinta ya? Kamu kenapa ada di sini? Aku juga mau minum kopi. Tapi Anda sibuk ngobrol dengan cewek cantik. Sampai tak lihat saya. Pasti lihat cewek cantik lebih seru omong serius. Gimana kabarmu sama Lu Yao? Sebentar lagi, baguslah. Sini jual dulu yang bayar. Saya punya poin. Baguslah. Oh iya, nanya sesuatu. Di Jiangquan sini, keluarga marga Su yang berpengaruh kamu tahu yang mana saja? Marga Su kan umum banyak. Su Corporation, Su Property, terus ada keluarga Su yang bisnis impor-ekspor. Maksud Anda yang mana? Keluarga mana yang tidak ramai? Pastinya keluarga grup Su. Sesepuh Su cuma punya 1 anak perempuan. Su Qiye. Katanya ayahnya sedang tiada di rumah, cuma dia dan ibunya. Berarti ikut di grup Su. Master Joe, kalau Nona Su benar dari grup Su, lebih baik Anda ganti target. Master Joe keluarga seperti grup Su. Anda tetap tidak mau ganti. Tidak. Ya sudah. Semoga beruntung. Host mendapat 700 poin. Total point saat ini 11.700 poin. Tampaknya Qin Hao dan Su Yao tadian. Gila, poinnya lebih dari 10.000. Langsung merasa sangat aman. Master Joe, kenapa? Anda tertawa? Tidak ada aku pergi pulang tidur. Saya antar Anda, tidak usah, aku jalan kaki saja. Bos kalian siapa? Nanti Anda tahu saat jangan menyusahkan kami. Kalau ikut kalian, aku akan marah. Jadi, saya tidak akan pergi.
Jangan pilih hukuman daripada kebaikan, Nona Su. Sekalipun Nona Su punya pengaruh, masih berani melawan kami. Oh, jadi inilah skema bos kalian. Sampaikan pada bos kalian, saya ini tidak suka diancam. Selain kali kirim orang lagi, Jobuan cuma bicara lagi. Ini cuma pelajaran kecil. Tuan Jiang dan Master Joe tidak datang. Katanya, ikut Anda. Dia tidak senang. Tidak senang. Tukang ramal berlagak pada saya. Siapa lawang suruh besok selidiki toko itu. Segala tokonya. Direktur Jiang semua dokumen toko itu lengkap. Saya suruh lakukan, dia lakukan. Direktur Sujang Chawa mau menutup sensuanti. Cadangan siap pada周一. Ini bukti keluarga Jiang penghindaran pajak dan penyuapan semua bukti lengkap. Serahkan ke pendidikan ekonomi. Direktur Su sedang akuisisi aset keluarga Jiang. Kalau akan dilaporkan, rupiah sebelumnya sia-sia semua. Juga saya ulangi. Jangan Shaohua, Anda tersangka penghindaran pajak dan penyuapan. Ikut kami kalian. Kalian tahu siapa saya? Tahu, ayo. Jika 7, 11. Kenapa nomor-nomor ini lagi? Su sedang memikirkan Nona Su. Siap undi selalu menyebutnya. 18. Kau menang-menang. Mungkin dia dengan kita ada jodoh, tapi dia tak menyatukan. Tiga, masuk. Master Joe saya ingin ramal nasib. Kamu akan kena masalah hukum. Maksudnya? Kamu pengkhianat bisnis. Sekarang kamu curiga sedang diawasi, makanya cari saya. Master Joe ini ramalan atau karangan. Saya karyawan biasa kok bisa jadi pengkhianat. Saya bohong atau tidak? Kamu sendiri tahu. Dan polisi sudah mengincarmu. Sebentar lagi mereka datang. Jangan bergerak, ikut kami. Kalian salah orang. Salah atau tidak urus nanti di kantor. Bos itu. Dia mata-mata dari dalam. Oh. Kenapa Bapak tidak langsung melapor? Gelap. Awalnya saya tidak kenal dia. Saya cuma peramal, bukan dewa. Lagi pula polisi sudah mengawasinya. Melapor pun sudah sia-sia. Kata Bapak, di dunia, ada saja macam-macam orang. Ada saja macam-macam orang baru, itu namanya dunia. Anda Master Joe. Ia meramal 200. Sienfu. Saya bukan mau minta dulu lah. Saya ke sini untuk bisnis. Toko Anda ini, saya beli sebut harga tidak dijual. Master Joe, jangan tidak tahu diri. Bos Qian berpesan. Kawasan barang antik ini bukan Anda satu-satunya yang berkuasa.
Bos Chen. Ya belum, kapok. Anda cuma perampok. Saya bisa membuatmu terkena musibah berdarah. Saya tidak punya musibah berdarah, tapi Anda yang punya. Ngancam siapa? Anak buahmu yang bawa mobil putih, mobil van aja. Sekarang di rumahmu. Lagi dirancang sama istrimu tempat tidur yang sama. Anakmu. Bukan anakmu kau. Omong kosong. Nggak percaya. Pulang cek sendiri toko saya di sini. Saya nggak bakal kabur. Bayar, 200 bayar dulu, baru boleh pergi. Utang biaya ramal pasti celaka berdarah. Dia beneran bakal celaka. Iya nggak ada yang bisa utang. Saya terus pergi selamat-selamat. Harus bagaimana? Dia sudah pulang. Wah, kalau dia tahu, kita berdua selesai tidak. Nanti dia masuk, aku pukul dia sampai pingsan. Pakai ini, serang dari belakang. Jangan sampai dia lihat, kalau tidak, kita tamat. Lisa. Sore tadi kota kami terjadi insiden penyerangan brutal. Korban dilarikan ke rumah sakit pusat kota. Polisi sedang memburu 2 orang tersangka. Bos Anda tidak khawatir. Saya khawatir apa? Bukan saya yang melakukannya. Master Joe 100,000 yuan. Wang lihat feng shui rumah saya. Wajah Anda tampak tidak baik, ada masalah di rumah. Master sudah tahu beberapa tahun ini. Keluarga selalu ada masalah. Lebih jelasnya, Anda akan tahu kalau sudah ke sana. Saya mau keluar sebentar toko kamu yang jaga baik. Uang 4.000 ini memang tidak mudah didapat, Master. Master ini apa?
Fengshua Anda sudah diutak-atik orang. Dan sangat jahat caranya susunan Aure merusak inti surga guru saya. Dari rekaman HP, keluarga saya memang tidak ada anak baru lahir. Anak saya menikah 5 tahun lalu, tapi istrinya tak kunjung hamil. Saya kira itu masalah kesehatan. Selama ini Anda berbuat apa? Di pabrik saya, gaji karyawan lebih tinggi dari rata-rata. Jam kerjanya juga lebih singkat. Semua jaminan sosial dibayar lengkap, meski tidak menyumbang langsung. Tapi saya menghidupi ratusan keluarga. Kankah ini berbuat kebajikan? Suan, justru karena perbuatan baik keluargamu bisa selamat, tidak sampai hancur berantakan. Sekarang cuma dia punya anak. Kehidupan ekonominya tidak terganggu. Kalau bosnya jas, sudah lama hancur berantakan. Masih bisakah ditolong? Selama ini, pernah buat musuh. Mungkin agak banyak yang kesinggung. Ramai bayar gaji tinggi, karena bersaing dengan benci kami. Kak, ini tidak usah ditanya lagi. Pasti Chow On yang membuat. Dulu, ku dengar dia kenal beberapa dukun. Sawan, ketua asosiasi dagang itu, iya dia. Dia minta aku turunkan gaji, tapi aku tolak. Lalu, pekerjanya satu persatu keluar pindah ke pabrik saya. Dia rugi besar. Mungkin karena ini. Kamu kasih upah tinggi, apa hubungannya dengan dia? Kau tidak ada hubungannya. Awalnya dia ingin tekan upah di Jiangcheng, upah turun. Upah semua jadi rendah, pekerja tak bisa pilih. Tapi abang saya kasih upah tinggi dia, jadi tidak bisa pertahankan pekerjanya. Siapa lagi yang dibencinya kalau bukan kami? Master Joe keluarga Cao di Jiangcheng punya nama dan pengaruh. Kalau Anda untuk kami menata Feng Shui, Anda mungkin akan dibalas dendamnya. Soal itu kejam dan tanpa ampun. Berkali-kali bersekutu di Jiangcheng pengusaha melarang naikkan gaji. Kami juga sering diserang. Cuma kualitas kami sangat bagus. Seringnya masih aman. Secawan, kan? Di luar jadi duta amat, tapi diam-diam ternyata jahat. Zhou Dashi, saya dengar Anda kenal keluarga Su. Tapi keluarga Su pun takkan bisa halangi Chow An balas dendam tenang. Saya masih punya cara. Rumah kalian kena air menembus pusat langit, saya tangani. Master tanah saya tidak sesak lagi. Ini baru permulaan. Menembus pusat langit ini sudah berjalan lebih setahun untuk menghancurkan total. Butuh 7 hari. Saya datang tiap hari. Baik. Terima kasih, guru-guru Jo soal Chow An. Anda tidak takut. Dia bukan orang yang bisa diremehkan. Kalau dia berani datang, akan saya tunjukkan apa itu bencana darah yang sebenarnya. Hari ini, Direktur Su di toko Joey menangkap mata-mata perusahaan. Katanya, dari perusahaan lain, julukannya Han Chan. Kalau saja dia bisa bantu saya, membaca nasib saya. Di perusahaan kita, bukankah juga banyak mata-mata? Sebagian sudah ketahuan, masih berlanjut. Ada satu hal lagi. Zoe hari ini pergi ke rumah Yu Desui untuk lihat Feng Shui. Yu Desui itu yang selalu ditekan Chow An, bos pabriknya. Oh. Kok bisa menyinggung si munafik itu? Chow An minta Yu Desui turunkan gaji. Yu Desui menolak. Alhasil, di pabrik Chow An banyak pekerja keluar. Sidik dendam pada Yu Desui. Yu Desui minta Zoe untuk pecahkan perangkap Feng Shui. Sebenarnya, langsung kami datang ke Jiangcheng. Malah terus terima kasih kawan. Kalau bukan karena dia terus dengan menekan upah di Jiangcheng, kita juga tak akan pakai upah normal untuk merebut talenta dan membuka pasar. Kalau gitu Pak Su, apa kita perlu bantu Joey? Untuk sekarang, tidak perlu buru-buru. Tunggu sampai kita dapatkan pangsa pasar dan posisi kita mapan.
nanti upah tetap harus dinaikkan. Kalau tidak, dengan cara cauan ini, seluruh Jiangcheng akan bermasalah besar. Oh iya, terus kumpulkan bukti kejahatan, cauan bukti kejahatan. Mulai dari penggelapan pajak, penyuapan, sampai penindasan pekerja. Saya bikin semua yang bisa. Tunggu sampai semuanya cukup, langsung laporkan siap. Tapi ingat, sebelum semua bukti terkumpul, jangan bertindak gegabah cauan ini. Bukan orang sembarangan. Kalau ketahuan ingin menyerangnya, akan sangat sulit ya. Apakah ini tidak disengaja atau disengaja? Tuan Sun ada. Susulan feng shui saya sudah dirusak orang. Jipto Chow Yu. Deswi hari ini menyewa seorang ahli feng shui. Namanya Joey Buka. Toko di Jalan Antik. Berani kau bantu Siu. Kau melawanku, Cao Awang. Aku takkan kau diamkan Tuan Sun. Bisakah Tuan urus Joey? Berani rusak rencanaku. Dia mengadu ilmu denganku. Nanti setelah aku pulih, akan kuperlihatkan padanya siapa yang lebih berkuasa. 就算他的钱动比你多，如果mengaku murid tuan, minta bertemu. Suruh masuk. Guru bela aku. Guru. Joey tadi Jalan Antik merebut pelangganku dengan mempermalukanku di depan umum. Joey, laki-laki dia. Merebut rezeki mereka. Merusak jabatan feng shui saya. Dia mau berperang habis-habisan denganku. Tuan Sun kamu masih sanggup. Aku kena dampak balik. Perlu beberapa hari untuk pulih. 3 hari lagi setelah pulih, aku akan hadapi Joey sendiri. Akan kuperlihatkan. Pelajaran yang keras. Guru yang turun tangan Joey pasti tamat. Tuan-tuan. Tapi lawannya bisa dengan mudah mematahkan formasi Feng Shui yang kususun. Mungkin diperlukan lawan sembarangan. Aku akan panggil adik seperguru aku, Jiao Lai. Permisi, apakah ini toko Master Joe? Ya, mau minta ramalan? Silakan. Ambil nomor antrian dulu. Saya tunggu. Anak muda ini sopan, tapi percaya diri. Kau, kemampuannya lebih mana ya? Nomor 3, 8, 15. Silakan ketiganya masuk. Silakan nomor. Joe 大师, kami ingin tanya nasib kami ke depannya. Kalian sekarang hidup sangat bahagia. Apalagi setelah punya anak keluarga bertiga, sangat mengagumkan. Master, Anda sangat tepat anak kami. Tahun ini 3 tahun, pintar sekali. Lagi pula nanti kalian akan dapat rezeki nomplok. Beneran? Kurang dari sebulan. Kalian akan tahu. Ramalannya akurat atau enggak, itu urusan nanti. Yang muda ini pintar ngomong. Tapi apa? Kalian nanti akan hidup sebatang kara. Master, maksudnya apa? Kami baik-baik saja. Hidup kami kan baik-baik saja. Kalian percaya sama orang yang salah. Yang pria dengerin teman. Yang wanita dengerin sahabat. Anak dikirim ke sekolah lembaga koreksi kah? Lembaga itu
direkomendasikan teman kami. Katanya bagus untuk anak. Lembaga itu bermasalah. Anak kalian sudah kena musibah. Tapi lembaganya tutupi berita belum kasih tahu. Tidak! Lembaga itu dikenakan sahabat dekat saya. Katanya aturannya ketat, bagus untuk anak. Teman saya juga bilang, anaknya pernah di sana. Sekarang pulang jadi patuh teman dan sahabat kalian. Mereka iri pada kalian. Iri hidup kalian sukses. Iri kalian pasangan harmonis. Iri anak kalian pintar. Bahkan mau dapat rezeki nomplok. Mereka sengaja sarankan kalian ke lembaga itu biar anak kalian kena musibah. Kalian sendiri yang bodoh. Salah benar tak tahu nasihat orang tua diabaikan. Malah percaya kata orang luar. Jadi jangan salahkan orang lain. Anak muda ini bicaranya belak-belakan. Udah takut menyinggung orang. Halang Malay. Halo, ini Pak Ketua. Saya ingin anak saya ada telepon. Anak sedang tidur. Nanti saja teleponnya. Aku tidak peduli. Aku mau bicara dengannya. Tenang. Anak memang lagi tidur. Tasha, tolong bantu kami. Anak kami benar-benar bermasalah. Saya bisa meramalkan, tapi saya tidak bisa bertindak untuk kalian. Ini anak kalian sendiri. Pergi lihat sendiri. Master kami harus bagaimana? Pergi ke tempat itu. Lihat anak kalian sendiri. Apapun kata mereka, kalian harus temui anak kalian. Bos anak itu benar-benar bermasalah. Ya, telepon polisi. Apakah pusat rehabilitasi itu bilang saja ada laporan tentang mereka penahanan ilegal. Lai pemuda ini bukan cuma pintar, Tapi juga punya hati nurani, Li. Master Zhou di Jepang Anda tadi. Tidak takut menyinggung orang. Berkata jujur tidak takut menyinggung orang. Oke. Kami orang tua siswa nomor 307 Aja. ingin menjenguk anak. Tunggu. Silakan masuk. Silakan duduk. Anaknya baik-baik saja. Cuma sedikit flu, sedang istirahat. Saya harus ketemu dia. Sekarang. Bos, sudah saya bilang anaknya lagi istirahat. Sebagai orang tua, jangan berlebihan. Saya tidak peduli dia istirahat atau tidak. Saya harus ketemu anak saya. Sekarang. Kalau sikap kalian seperti ini, jangan datang lagi. Saya ini kan demi kebaikan anak kalian. Lagi pula, ini periode penting. Kalau ketemu usaha kita jadi sia-sia. Sudah telepon polisi. Mereka akan kirim bantuan. Paham. Minta maaf. Master Zhou, soal pasangan tadi sebenarnya bisa diabaikan. Kenapa kamu turut campur? Beramal cuma perlu meramal, konsekuensinya tanggung sendiri. Tapi ada hal-hal, kalau sudah lihat, tidak bertindak hati jadi gelisah. Ya, kamu di mana? Sapam! Tahan mereka! Satu langkah lagi maju, kami tidak akan segan. Kenapa? Ya, kenapa? Bawa mereka pergi, jangan biarkan mereka keluar! Wah, Pak Liu ini orang dewasa.
Ya kalau melawan bagaimana? Tak berapa, orang jenis ini paling pengecut. Selang berani melawan, kegagalan trade and juga tidak akan menyuruh anak ke sini. Ada laporan tempat ini diduga menahan secara ilegal dan menganiaya anak. Semua letakkan barang di tangan. Jong Oh, tangan di kepala. Master Joe saya tidak terpilih bagaimana? 500,000 ramalkan nasibku. Sistem grup. Kenapa aku punya dorongan aneh yang kuat? Sepertinya kalau kali ini tidak setuju akan ada masalah. Anda jangan tanpa bergantung padamu untuk langsung melihat nasib orang lain. Bisa tukar dengan seni membaca wajah tingkat lanjut 10,000 poin. Dengan wajah saja bisa langsung ketahui takdirnya. Aku tukar. Jadi tidak perlu lagi terbatas 3 ramalan per hari. Baik, untuk ramalan di luar 3 kali itu, tarifnya akan saya naikkan. Silakan duduk. Jangan ibu sucinya. Yang kasih, aku tak mau ramah untuknya dengan sifat keluarga besar itu. Mungkin urusan belum dengan sucinya akan berakhir. Master Joe, Anda tidak enak badan? Tidak apa-apa, Anda tunggu sebentar. Selama ini kesehatan Anda terus memburuk. Terlalu banyak pikiran, tidur terganggu, nafsu makan juga buruk. Terutama 3 tahun terakhir, Huanji tiap pergantian musim pasti sakit. Tanda sesak, sulit bernapas. Bagaimana Anda tahu? Selain itu, ayah Su Qingyan bukan kesakar. Ia diracuni racun kronis. Dicampur ke makanannya 3 tahun lamanya. Apa? Anda sudah menduganya. Hanya takut mengakui. Orang di sekitar Anda. Pak, Saya selalu curiga. Regan, ayah cincin. Tapi dia sudah lama di luar negeri. Bukan dia. Orang yang lebih dekat dengan Anda. Coba. Periksa di perusahaan Sukinian, direktur keuangannya. Dia sudah mengikuti cincin 10 tahun. 10 tahun cukup untuk meracuni. Master Joe kejadian hari ini. Jangan beritahu. Cincin akan saya selidiki sendiri. Baik. Master Joe hubungkanmu dengan anak saya. Saya tidak melarang. Tapi itu tergantung usahamu sendiri. Bos Bibi yang tadi, Ibu Nunasu.
Sudah 10 tahun ikut saya, benarkah kamu? Buktinya belum cukup. Jangan sampai dia curiga. Kata ibu, jangan dulu bertindak gegabah. Tapi setiap hari, semua pelakunya hadir di depan mata saya. Bapak, yang akhir-akhir ini Anda sering melamun, memikirkan mau nafsu. Saya melamun karena memikirkan mau makan siang apa. 骗人！你每次想他的时候，翻书的手就不动了。 Yue, katakan, seorang tukang ramal dengan CEO wanita jaraknya terlalu jauh. Muus, Anda sudah bantu banyak orang. Muus, keluarga King Yu, Desri juga saya. Anda dibanding orang kaya itu jauh lebih berhati nurani. Saya bukan tukang ramal. Bisakah Anda bantu saya mencari sesuatu? 老人家，silakan ceritakan. Arwah saya sudah menemani saya 50 tahun. Bulan lalu dicuri. Itu warisan guru saya. Saya ingin sebelum mati mainkan sekali lagi. Roh Bapak ada di Pasar Loak, selatan kota deretan ketiga. Di lapak pedagang bernama Liu belum terjual. Kuajin uang ramalannya tidak usah, tapi kalau sudah ketemu mainkan satu lagu untuk saya. Pak, uangnya kok tidak diterima? Hah? Ada hal yang lebih penting dari uang. Tehu ini harganya berapa? 500, tidak bisa kurang. Saya cuma ada 320. Tidak bisa, 500. Ditambah 200 ini, cukup. Bosan Yawan, yang menyuruh antar ini. Tanya, jangan sampai Bapak punya penyesalan. Terima kasih. Tangan sehidup saya sudah berarti. Lagu Anda jauh lebih berharga daripada uangnya. Hati-hati di jalan, jangan mempersiapkan. Bos, Anda menangis. Pasien masuk mata. Orang ini Su akan mendekat. tidak usah kembali ke kantor. Direktur Shizou Wang Jiangguo ada temuan gudang. Setiap tanggal 15, dia selalu ke gudang di pinggiran kota. Apa perlu kita periksakan? Jangan dulu diketahui. Tugaskan orang untuk awasi food co yang keluar masuk siang. Selain itu, siapkan sebuah hadiah. Jangan terlalu mahal. Tapi harus tulus. Minggu depan, aku ke Shenzhen ke Pahang. Counter.
Host selesaikan perkuatan baik, bantu seniman tour, temukan Urhu dapat 300 poin karma total, poin 12 2.000 poin karma. Dulu kau tidak ada. Ting, tugas tersembunyi baru ditambah berbuat baik menambah karma. Setiap menolong orang yang berjodoh menyelesaikan masalah non-ramalan akan mendapat poin jasa baik. Poin jasa baik dapat digunakan untuk menukar keterampilan penyelamat nyawa. Keterampilan penyelamat nyawa. Contohnya, jimat pengganti menahan satu serangan mematikan. Ilmu pemulihan memulihkan luka parah dengan cepat. Penukaran butuh poin jasa baik. Sepertinya nanti aku harus lebih sering ikut campur. Master Chow Kakek menyuruh saya mengantar teh pilihan untuk Bapak. Soal Luya keluarganya sudah setuju. Selamat. Tanggal pernikahannya sudah ditetapkan. Tanggal 14 bulan depan. Saat itu pasti datang ya. Duduk di meja utama. Oh ya, Yuan-san, Anda dan Luyo akan saya cek cocoknya agar tidak saling menetralkan. Wah, bagus sekali. Terima kasih. Master Joe. Bos, menurut bos, bisakah Tuan Chin dan Nona Lu hidup langgeng? Saya jodoh sejati sudah pasti. Direktur Suwang Tiangguo hari ini ke gudang itu. Tim kita memudahnya, mengeluarkan sebuah berangkas, lalu masukin ke mobilnya. Berangkas? Dia juga ada di gudang hampir 2 jam, lalu menghilang. Kurang jam milik siapa? Sudah kami periksa. Atas nama perusahaan bodong, perusahaan itu terkait dengan mitra bisnis ayah bapak dulu. Malam ini kirim orang masuk periksa. Isi gudangnya hati-hati. Jangan sampai ketahuan siap. Tunggu Mai, lama saya bisa buka kocaka. Tentang kelasnya kosong, isinya sudah diambil. 这是转让进一步及 transfer， enable transfer 第个 plus 能用单词对吧？王吉阳罗斯加乌兰铁林，王格罗的 green 中拉鸟扫。Ada orang datang cepat pergi. Sanya. Setiap bulan transfer 500.000. Uang ini digelapkan dari kas perusahaan. Oh, bukti ini cukup untuk lapor polisi. Belum cukup. Masih ada orang di belakang Wang Jiangguo. Rekening luar negeri itu milik siapa? Belum jelas. Tunggu dulu. Tapi, Pak Su, jaga-jaga kalau dia curiga. Jadi tak akan kamu. Tarik anak buahmu, jangan dibuntuti lagi. Mulai hari ini aku yang awasi langsung baik. Nona Su hari ini belum ambil nomor antrian kan? Bukan untuk minta ramalan. Aku juga perlu bantuanmu. Sabar. Tolong awasi seseorang Wang Jiangguo. Direktur keuangan perusahaan kami. Dulu kamu bilang dia bermasalah. Sudah aku selidiki. Memang ada. Tapi aku takut dia jadi curiga. Kau bantu pastikan siapa lagi yang terlibat. Ada orang dari luar negeri jauh. Adalah ayah merui rekan bisnis. Dia bersembunyi di Asia Tenggara, mengendalikan dari jauh. Ternyata memang dia. Bawa ini
Wang Jiangguo mungkin akan bertindak. Hati-hati. Direktur jauh sepertinya ada yang menyelidikiku. Rambut itu di udang gemboknya dibobol. Takut apa? Kirjapnya sudah bersih. Sudah, barang di lemari besi sudah kupindahkan. Agusta bulan depan transfer lagi sejumlah uang. Lalu kamu keluar negeri, akan saya atur. Betul. Buktinya sudah lengkap. Rekaman percakapan Wang Jiangguo dan Zhao serta catatan transfer cukup untuk menjebloskan mereka. Laporkan ke polisi. Hari ini juga tangkap dia. Baik. Ya akhirnya hampir berakhir. Wang Jiangguo, Anda dicurigai melakukan penggelapan dana dan pencucian uang ikut kami. Apa buktinya? Tanpa bukti, kami takkan cari kamu. Saya... Papa sudah 10 tahun bersama ayah saya. Beliau memperlakukan Bapak dengan baik. Qingyan, Wang Jiangguo sudah mengaku. Dalangnya adalah Zhao. Dia meracuni 3 tahun. Ibu, kenapa? Orang baik tidak dapat keadilan. Karena orang jahat takkan berhenti. Makanya kita harus hidup lebih baik dari mereka. Semuanya sudah selesai. Wang Jiangguo sudah ditangkap. Zhao juga sudah ditangkap Interpol. Ini bayaran ramalannya. Waktu itu kamu bantu saya menemukan si pembunuh. Saya belum pernah memberi. 收到，semua lunas. So dulu kamu janji 2 tahun akan menikahi saya. Sekarang tinggal 1 tahun. Kamu sudah siap? Masih belum. Tapi saya usaha. Baik, saya tunggu. Oh iya, ibu saya bilang ingin mengajakmu makan Selasa malam depan. Hah, saya pasti datang. Masuk. Nona Su, saya ingin minta ramalan. Kenapa? Saya dapat giliran. Tidak terpilih. Tapi sekarang aku bisa baca wajah gratis. Anggap saja bantuan teman. Oke, coba Rama. Kenapa? Tidak bisa diramal. Maksudnya tidak bisa diramal? Tuan sudah ditakdirkan jodohmu karmanya saling terkait. Tidak bisa langsung diprediksi. Jadi memang dia jodohku. Sudah ketahuan hasilnya. Tidak bisa kuungkap, tapi ini lebih baik. 我sengaja datang, cuma untuk bilang itu tak berguna. Ya, dia begitu. Ada yang janggal. Aku Bos, kenapa? Gak apa-apa, tutup saja. Langit cerah bumi sakti cianku semua memancar. Video A equals 33.
Ketam. 这场数据表现不错。你是打爬上奥达尔的。 Wah, kita mundur saja. Kalau terus dilawan, kita bisa ikut celaka. Mundur. Tinggal syukur jangan suntar kau semalam. Katanya lawanannya terlalu kuat. Ya, sama dia. Tak bisa mengalahkan seorang beramal. 专造 kata Wansu. Lawanannya menggunakan ilmu metafisika asli. Karena itu jalan sesat secara alami sudah kalah. Aku tidak peduli caranya. Dalam 3 hari, ramal itu harus lenyap. 总之，anda kenapa? Tidak apa-apa. Bahkan akhir ini sering gelisah, tidur tidak nyenyak. Tuan Yu, ada masalah. Tadi malam ada yang belum masuk lokasi buat bakar tahan satpam. Orangnya kabur, tapi tinggalin 1 tong bensin. Sudah lapor polisi. Paul, kata polisi itu orang jauhan. Dan kata Master Joe, soal ini cepat lambat waktu kena karma. Dijilat api lagi. Tiga tahun rezekimu habis. Ha. 曹总, soal proyek timur kota mitra kita tiba-tiba ingkar janji ganti. Ruginya cuma dibayar setengah. Sisanya bilang lagi kesulitan dana. Apa? Itu proyek 200 juta. Pak Chow pabrik di selatan kota disegel. Katanya ada masalah keamanan, harus berhenti operasi untuk diperbaiki. Kok bisa begini? Kok bisa terjadi bersamaan? Pak Chow, kata Pak Sun, Bapak kena imbas balik darinya. Zhou Yi dalam perang Teo melukai Pak Sun, Bapak sebagai majikan ikut kena dampak. Saya tidak peduli imbas balik. Cari ahli feng shui yang lebih hebat, berapapun biayanya. Zong, Soban, kena masalah proyeknya batal, kontrak pabriknya disegel, banyak pemasok menagih hutang. Nampaknya kita tak perlu turun tangan, dia sendiri akan tumbang. Tapi bukti kita sudah lengkap terkumpul. Penggelapan pajak, penyuapan menyuruh orang lain membakar, cukup untuk memenjarakannya. Serahkan bukti ke tim penyidik ekonomi. 真大对。 Soal Anda diduga melakukan penggelapan pajak dan penyuapan menyuruh orang lain membakar ikut kami. Kalian. Kawan cuci sema. Tahu ayo pergi. Direktur Shi Caoan ditangkap soal pabrik Yudhiswi. Sudah aman. Saya curiga, ada mata-mata dalam perusahaan siapa? Siapa tahu. Tapi Joey pernah bilang, orang di sekitarku bermasalah. Kamu buat janji dengan Joey, besok pagi datang ke perusahaan katakan saja. Undang dia untuk lihat Feng Shui. Baik. Aku akan datang besok. Bos, siapa? Nona semang undangku untuk lihat feng shui. Master Joe, perusahaanku belakangan ini kurang tenang. Cuma lihat-lihat. Orang ini siapa? Direktur keuangan namanya Wang, sudah 10 tahun ikut saya.
Dia bermasalah. Garis mendatar di wajahnya. Sorot mata garang. Ada dalang di belakangnya. Kamu yakin? Ramalan saya tak pernah menyesal. Periksa riwayat bank Direktur uang 5 tahun terakhir. Dan siapa saja yang sering berhubungan dengannya tutup siap. Pak Su, sudah ketahuan Pak. Direktur uang setiap akhir bulan ya, semuanya dikirim ke luar negeri ke satu rekening. Rekening itu milik ayah Anda, mantan rekan bisnis. Sudah dilaporkan. Direktur Wang tersangka kejahatan ekonomi. Kami bawa untuk diperiksa. Jingyan sudah ketahuan. Dia bersama mereka itu membunuh ayah. Joey saat ke pavilion perhitungan ilahi yang memberitahuku. Kong. Joey, terima kasih. Jangan sungkan, sudah kewajibanku. Dulu kamu janji menikahi saya dalam 2 tahun. Masih berlaku. Berlaku. Kalau gitu, kamu tahu keluarga aku mencaratkan kamu tinggal di sini. Tahu apa? Kamu bersedia? Bersedia. Tapi tokoku tak boleh tutup. Ini warisan guruku. Kalau gitu kamu temui ibuku dulu. Michael. Walk. Master Joe, kita bertemu lagi. Halo, Ibu. Kamu temukan 3 penyebab suamiku serta menolong keluarga Su. Ini adalah bukti baikmu. Saya tahu aku akan buktikan dengan tindakan. Sabar. Terima kasih, Master Joe. Kalau bukan karena Anda, feng shui keluarga Qingkai. Coba masa lalu. Sayang. Kamu janji menikahiku dalam 2 tahun. Hari ini hari terakhirnya. Ini barang paling berhargaku. Sebagai mas kawin. Tua, 100 yuan. Tapi manfaatnya seumur hidup. Kalau begitu, ku terima.